wabarakatuh. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Yang saya hormati, yang saya muliakan pimpinan Majelis Maulid Akhinal Mahbub, adik saya Saudara Haidir Aldi atau yang biasa disebut Iding. Semoga Allah terima niat dan perjuangan beliau dalam rangka mencintai Nabi Muhammad SAW, sehingga dengan cara apapun yang dia lakukan siang dan malam, mungkin beliau kurang tidur, untuk tercapainya peringatan Maulid mudah-mudahan diterima oleh Allah dan Nabi Muhammad SAW. Guru-guru kita, para habaib, di sini ada Habib Husain bin Mustafa Al-Bahar, dan juga ada Al-Habib Ainul Yakin Al-Gadri, Al-Habib Tahir Asgaf, Al-Habib Mahdi Aidrus, dan para habaib yang lainnya yang mungkin saya belum melihat. Dan juga ada guru-guru kita, terutama pimpinan Majlis Dakwah Al-Adni Ahlus Sunnah wal Jamaah, Majlatul Ustaz Muhammad beserta segenap jamaah, dan juga pimpinan, wakil pimpinan Majlis Dakwah Al-Adni Al-Ustaz Hendi beserta pimpinan Majlis Nurul Aulia Al-Anwar, Majlis Roma, dan Majlis Riyadul Khair, dan majlis-majlis yang berkaitan dengan Majlis Dakwah Al-Adni yang sama-sama kita hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara hadirin yang saya hormati, umat Islam akhir zaman ini akan dirubah pola pikirnya oleh Yahudi. Yahudi dan Nasrani tidak suka dengan Nabi Muhammad, benci dengan Nabi Muhammad, sampai Allah tetapkan dalam Al-Quran, walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan pernah ridho, tidak akan pernah rela, tidak akan pernah senang kepadamu, hai Muhammad, siapa? Al-Yahud wan Nasara, juga kepada pengikut-pengikutmu, sampai engkau dan pengikutmu menjadi pengikut mereka, orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka berusaha bagaimana umatnya Nabi Muhammad ini hancur, berusaha merubah akhlak-akhlak yang diajarkan oleh Nabi Muhammad kepada umatnya, dirubah dengan kerusakan. Alhamdulillah, perjuangan Nabi Muhammad dilindungi oleh Allah, sehingga Nabi menyatakan al-Islam ya'lu wa la yu'la. Islam itu tinggi menjulang, tidak ada yang bisa lebih tinggi daripada Islam. Islam tidak akan bisa dirusak, tapi muslimnya yang bisa dirusak dan dirubah. Satu cara untuk menghancurkan umat Islam, untuk menghilangkan kecintaan umat Islam kepada Allah, kepada Nabi Muhammad, kepada Islam, kepada Al-Quran, dirubah hati umat Nabi Muhammad agar lebih cinta kepada harta dan dunia. Sehingga Nabi SAW menyatakan dalam hadis, idza azamati ummati dinaran wa dirhaman nuzi'at minha haibatul Islam. Apabila umatku sudah mengagung-agungkan yang namanya uang, apakah itu dinar, apakah itu dirham, apakah itu real, apakah itu dolar, apakah itu rupiah, maka haibahnya Islam itu hilang. Sekarang kita lihat saudara-saudara, berapa banyak kelompok-kelompok ulama yang sudah tidak ada haibahnya di kalangan umat.
Sudah tidak ada nur cahaya Nabi, karena ulama pasti dapat cahaya Nabi. Kenapa? Ulama disebut warasatul anbiya. Yang melantik ulama bukan MUI, yang melantik ulama bukan Departemen Agama, yang melantik ulama Allah. Sehingga Allah menyatakan dalam Quran, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya hamba Allah yang paling takut kepada Allah, maknanya takut taat dan tunduk kepada Allah, yaitu para ulama. Saudara-saudara, yang disebut ulama bukan orang yang banyak ilmu. Yahudi lebih pintar. Saudara tahu Senok Hogronya, Van der Plas dan kawan-kawannya hafal Quran 30 juz, hafal ribuan hadis. Bukan sekedar orang berilmu, tapi yang disebut ulama itu orang yang takut kepada Allah. Ilmunya buat apa? Buat memberitahu inilah Allah, inilah Rasulullah, ini ajaran Allah, ini ajaran Rasulullah. Setelah kamu tahu, kamu harus takut kepada Allah dan bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara, kenapa ulama-ulama dibikin sekarang ini tidak berwibawa, tidak punya karisma, tidak punya daya tarik? Karena satu cara untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dan Nabi Muhammad, jalannya cuma ulama. Antum kenal tauhid dari mana? Antum kenal sifat 20 dari mana? Antum kenal fikih dari mana? Antum kenal akhlak dan adab dari mana? Semuanya dari ulama. Sampai kita tahu sholat, sampai kita tahu puasa, sampai kita menjadi orang yang khasyah, yang takut kepada Allah, wasilah ulama. Nah, ulama-ulama di akhir zaman ini bagaimana supaya tidak meneruskan program Nabi Muhammad, ditahan oleh orang-orang non-muslim, supaya ulama ini cuma sekedar nama ulama, tapi hakikatnya bukan ulama, dibikin hubbud dunia. Saya cerita tapi saya nggak akan sebut nama kotanya. Ada satu kota namanya kota santri. Tahun 1980 sampai 1920 itu kota luar biasa. Nggak ada perempuan, anak kecil pakai celana pendek pun tidak ada, apalagi anak gadis. Tidak ada bioskop, tidak ada di kampung-kampung orang nonton TV sampai nggak sholat maghrib, tidak ada. Setelah kemarin tahun 2005, 2000 sampai 2010 mulai berubah. Antum berdiri 1000 tahun, antum berdiri dalam kondisi telanjang, dalam kondisi kepala antum dengan matahari nempel, gak ada batasnya lagi. Untuk apa? Untuk dihisap oleh Allah. Hei fulan, kamu beli tanah uangnya halal atau haram? Apa ada hak saudara kamu? Apa ada haknya fakir miskin? Apa ada haknya anak yatim? Terus dihisap oleh Allah Ta'ala. Makanya Nabi mengatakan dalam hadis yang lain, halaluhu hisab wa haramuhu adab. Barang yang halal itu dihisap, apalagi barang haram pasti diadab, na'udzubillah. Maka oleh karena itulah saya tutup ceramah saya ini dengan satu hal: cintai Allah, cintai Nabi Muhammad. Jangan terlalu mendewa-dewakan harta benda, jangan terlalu mendewa-dewakan jabatan. Kayak apapun kita kaya dan tinggi jabatannya, tapi kita nggak tahu kapan waktu mati kita. Saudara, saya mau tanya, antum punya KTP nggak? Punya KTP nggak? Di KTP ada tanggal lahir? Ada. Alamat? Kenapa nggak ada tanggal mati? Kenapa nggak ada tanggal mati? Karena lurahnya juga nggak tahu kapan matinya, camatnya juga nggak tahu kapan matinya, wali kotanya juga nggak tahu kapan matinya, presiden juga nggak tahu kapan matinya. Makanya nggak ditulis. Berarti KTP juga merupakan teguran buat kita. Di sini ada tanggal lahir, tapi nggak ada tanggal mati. Artinya kapan waktu kita siap mati. Mudah-mudahan kita panjang umur, sehat walafiat. Dan alhamdulillah, saya berterima kasih, bersyukur kepada saudara saya, adik saya, jamaah saya, yaitu saudara Haidin Aldi yang bisa disebut Iding. Mudah-mudahan menjadi cermin buat remaja yang lainnya, cermin buat pemuda-pemuda yang lainnya. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak RW. Ini Masya Allah Bapak RW, mudah-mudahan Allah angkat dia jadi lurah insya Allah. Karena beliau merupakan RW yang dari awal saya kenal sampai detik ini tidak pernah berubah sikapnya terhadap umat dan masyarakat.
Bapak RW bukan cuma saya yang mendoakan, saudara Iding bukan saya saja yang mendoakan, bukan cuma Habib yang mendoakan, Rasulullah yang mendoakan. Kenapa? Sebab beliau-beliau antum bisa bersolawat di tempat ini, sebab beliau-beliau antum bisa berzikir kepada Allah di tempat ini, maka Allah dan Rasulnya akan ridho kepadanya, dan mudah-mudahan ridho kepada kita semuanya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.